Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semuanya. Shalawat dan salam untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahap 2 PAI tahun 2022. Perkenalkan, saya Ahmad Nurul Huda, mahasiswa PPG dalam jabatan PAI tahap 2 tahun 2022 dengan nomor peserta 3308210000312, nomor induk mahasiswa PPG 21031173008, LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Pada kesempatan ini, Kamis 27 Oktober 2022 akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran dengan materi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Nusantara atau Indonesia di SMA Negeri 1 Candi Mulyo. Berikut adalah praktik pembelajaran yang kami laksanakan. Kepada dosen penguji, kami mohon bimbingan dan arahannya supaya pembelajaran kami ke depan bisa menjadi lebih baik lagi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk bisa berjumpa belajar. Nah, kita hari ini menjadi Rizka. Mari kita berdoa dulu. Silakan Mas Ketua atau siapa yang mau pilih doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai. Terima kasih. Semoga dengan senantiasa mengawali kegiatan berdoa terlebih dahulu, kita akan dimudahkan dan diberikan rahmat yang luas kita. Nah, sebelum kita lanjutkan, saya mau cek persiapannya sudah siap dengan pembelajaran hari ini. Baik, coba kita cek. Coba semuanya berdiri yuk. Berdiri. Kita dulu dengan gerakan. Jadi tangan kiri, tangan kiri ini nanti kita berhitung 1 sampai 6 dengan gerakannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, coba dicoba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian untuk yang kanan, nah kita coba yang kanan. Yang kanan sama 1 sampai 6, tetapi ada satu variasi. Nah, cuma satu variasi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba mari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba pelan-pelan sekarang gabungkan. Mas, sing sampal ini. Aku sing nyambung. Nah, mari. Biar kemeringat. Saya sudah sering. Oke, baik. 1, 2, 3, 4,
Baik, alhamdulillah. Ada yang jawab? Dipersiapkan dan diulang-ulang supaya nanti bisa cepat hafal nanti dengan hafal. Biar sudah hafal itu maka harus dipraktekkan. Bagaimana kita mempraktekannya? Salah satunya adalah dengan membiasakan diri untuk sholat. Di pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang fikih munakahat atau pernikahan di dalam Islam. Oke, sudah pengen nikah? Semuanya pasti pengen, tapi mungkin hari ini belum banget ya, nanti ditahan dulu. Baik, kita coba review sebentar, kita ingat sebentar terkait dengan nikah. Nah, rukunnya nikah itu apa saja? Apa dia? Ada sampelnya di YouTube itu banyak sekali tentang kapan toh Islam itu masuk ke Indonesia atau masuk ke Nusantara, dan bukti-bukti atau tidaknya Islam ada di Nusantara sejak lama itu apa kan? Di sini mungkin ada yang pernah berziarah ke makamnya para wali atau mengunjungi Masjid Qur'an gitu ya. Nah, ada yang sudah pernah nampak kilas kalau ikut di rombongan desa itu biasanya ada wisata religi. Iya, zaroh istilahnya. Kayaknya pernah. Ikut apa? Oh, ikut tapi nggak terus naik, tinggal berarti. Besok nunggu meneh nggak beneran tinggal. Ya, ada yang pernah berkunjung nanti ke zaroh tersebut mungkin? Ya, mungkin sekitar Magelang lah. Nah, Gunung Preng. Nah, di sana ada juga tokoh Islam yang berjasa besar terkait dengan penyebaran Islam di wilayah Magelang. Dalhar namanya. Yaitu dari keraton. Kalau asalnya dari keraton Yogyakarta. Nanti keraton Yogyakarta itu juga ada sejarahnya sendiri. Bagaimana dia nanti kalau mau jadi di sana itu ada kursi yang diduduki Pangeran Diponegoro ketika ditangkap. Jadi kursi itu ada jejak bekas jari, dan kursinya itu apa? Dekok gitu sih. Maksudnya biasanya dekok apa? Ada bekas tangannya bekas tangannya Pangeran Diponegoro ketika mencekal kursi itu. Jadi ada lekuannya. Yang termasuk juga beliau juga pernah tinggal di sana dan garis beliau. Nah, ketika perjanjian beliau di Makkah. Nah, baik. Untuk hari ini ya terkait dengan apa yang tadi kita sampaikan, pembelajaran kita adalah memahami tentang perkembangan Islam di Nusantara. Tujuan dari belajar materi tentang perkembangan Islam di Nusantara ini nanti setidaknya 11. Yang pertama, meyakini kebenaran dan ketentuan dakwah berdasarkan syariat Islam. Jadi bahwa Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin itu mengajarkan atau istilahnya menganjurkan umatnya untuk melakukan dakwah. Kemudian bersikap moderat dan santun dalam berdakwah dan mengembangkan ajaran Islam. Jadi di dalam berdakwah nggak boleh dengan kekerasan. Jadi ada pertanyaan, lupa itu pas zaman sahabat, zaman Nabi itu kok perang kan? Nah, karena konteks pada waktu itu berbeda dengan konteks saat ini. Dan peperangan pada waktu itu sifatnya defensif. Defensif itu pertahanan. Kemudian
Yang ketiga, mengidentifikasi strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia. Jadi kapan Islam masuk ke Nusantara atau kapan Islam masuk ke Indonesia. Jadi waktu itu kan namanya Nusantara. Berikutnya menjelaskan strategi dakwah. Strategi apa yang digunakan oleh para ulama dalam menyebarkan Islam ke Nusantara. Kemudian hikmah dan manfaat dari strategi dakwah tersebut. Bagaimana strategi itu bisa efektif menyebarkan ajaran Islam di Nusantara. Kemudian menganalisis hikmah dan manfaat, menyajikan paparan tentang strategi dakwah, menyajikan hikmah dan manfaat tentang strategi dakwah dan perkembangan Islam di Nusantara. Apa manfaat dari kita mempelajari materi ini? Kira-kira apa manfaatnya kalau kita tahu sejarah perkembangan Islam di Indonesia? Enggak, manfaat yang bisa kita ambil masa belajar biar lebih bersemangat, tapi sama harus tahu manfaatnya. Nah, di antara manfaat kita mempelajari sejarah itu kan seperti yang disampaikan Pak Karno, Bung Karno. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Karena dengan sejarah itu kita akan mengetahui identitas diri kita, identitas bangsa kita. Nah, sejarah ini memang sangat luar biasa mengandung polemiknya. Maka tergantung siapa yang menulis, sehingga kita pun juga harus jeli. Yang kedua, dengan sejarah itu kita akan bisa memprediksi, kondisi yang akan datang. Kalau kita cermati sejarahnya, suatu bangsa-bangsa atau negara-negara, bahkan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, itu kan dulu banyak kita, sebagaimana kemarin sudah kita sampaikan, ada 6 poin nanti kita bagi hikmah dan mulai dari masuknya Islam ke Nusantara, kemudian strategi dakwah, perkembangan dakwah Islam di berbagai kawasan, kemudian kerajaan-kerajaan Islam, gerakan pembaruan yang keenam itu harusnya Wali Songo dan nilai keteladanan dakwah yang dilakukan. Nanti kita akan bahas dengan metode jigsaw. Kalau kemarin ya metode tablik atau metode jigsaw ya, bahasa kerennya jigsaw. Nah, jadi kita nanti membentuk kelompok asal. Jadi kemarin sudah terbentuk kelompok asal, okay. Kelompok asal, kemudian dari kelompok asal akan mendapatkan tema masing-masing. Nah, di tema itu silakan bersama kelompok nanti fokus untuk membahas tema yang sudah didapatkan. Setelah mantap dan selesai dengan diskusi di kelompok yang asal, nanti akan membentuk kelompok baru. Nah, namanya kelompok jigsaw atau kelompok ahli. Apa yang dilakukan di kelompok ahli atau kelompok jigsaw? Yang pertama adalah saling berbagi informasi ya dengan teman yang baru tersebut. Jadi setiap kelompok kan nanti berasal dari kelompok yang berbeda, punya materi berbeda, dan nanti silakan di-share dengan temannya yang baru, kemudian dirangkum menjadi satu. Nah, setelah dirangkum nanti dipresentasikan di depan kelas. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Pak, Ya. nanti presentasinya di kelompok yang baru. Ya, nanti presentasinya di kelompok yang baru. Jadi sudah materi dari tema 1 sampai tema terakhir, menyeluruh. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, nanti insya Allah kita akhiri dengan evaluasi atau post test. Oke, baik. Kalau tidak ada, sebelum kita lanjutkan, monggo kita masih ingat ya dengan kelompoknya. Masih. Nah, perwakilan kelompoknya ini nanti untuk membentuk kelompok baru. Pembentukan kelompok baru, silakan perwakilan kelompok mengambil nomor 1 sampai 6 ini. Nah, nanti silakan direbut dengan teman kelompoknya siapa yang mau mengambil nomor tersebut. Artinya ketika nanti dapat angka yang sama, akan bentuk kelompok baru dengan angka yang sama tersebut. Oke. Atau kembali ke bergabung dengan kelompoknya dulu saja, biar bisa
Nah, selanjutnya saya bagikan lembar kerja. Nanti ini dipakai untuk perorangan. Jadi nanti digunakan ketika sampean bergabung dengan kelompok atau kelompok yang tadi. Itu guys. Diberi nama dan kelas masing-masing. Ini nanti untuk mendapatkan apresiasi seperti ini aja. Sebelum dilanjutkan, coba diperhatikan senang. Lembar kerja ini, ya, cara menggunakannya. Jadi kelas, nama dan materi. Kelas dan nama, insya Allah tidak ada masalah. Materi itu adalah materi asal di kelompok ini, di kelompoknya sebelumnya. Jadi sampai dapat materi tentang apa, misalnya warna atau pembaruan Islam di Nusantara. Kemudian nama ujian itu adalah nama yang mendengarkan dalam kelompok tersebut. Jadi siapa saja, kemudian komentarnya apa, misalnya suaranya kok lucu banget. Nah, gitu. Kemudian silakan berikan apresiasi berupa penilaian. Silakan terserah sampean antara rentang 0 sampai 100 nilai bulan. Ya, letaknya 0 sampai 100. Jadi nilai yang bulan itu ya 87, 89, 75 misalnya. Dari 0 sampai 10 Pak? 0 sampai 100. Oh, 100. Itu untuk nanti. Nah, kemudian untuk diskusi di kelompok asal ini 20 menit cukup. Ya. Cukup 20 menit. Boten, Pak. Ya, 25 menit. 30 Pak. Ya, 30 menit ya. Nanti sisa waktunya kita lanjutkan untuk diskusi di kelompok masing-masing, kemudian presentasi. Nah, namun sebelum berdiskusi, coba ini. Ya, sebagai gambaran awal bisa disimak sekilas penjelasan tentang perkembangan Islam di Nusantara oleh Universitas Budaya. Tentang masuk Islam ke Nusantara ya, Indonesia itu berawal dari 12 Agustus 1945. Pertama kita mengatakan dulu bahwa Islam itu sesungguhnya masuk ke Nusantara itu dalam fase yang sangat awal. Ya, di pelajaran sekolah, masuk anak-anak SD sampai SMP disebutkan abad ke-14 kan, atau 13 dengan teori-teori yang ada dari sejarah. Padahal itu bersamaan di abad ke-7. Jadi awal masuk Islam, bahkan pernah nanti tercatat dalam sejarah saat dari Abdul Waqas, kan? Itu dalam satu ekspedisi pernah ikut sampai ke Kota Bawah 414 km dari Kota Medan. Di Kota Bawah. Jadi dari awal abad ke-7 sudah ada, sudah masuk, kan? Jadi sudah bersamaan. Dan tidak benar kalau agama pertama di Nusantara itu Hindu dan Islam dan akidah itu bersamaan. Yang baik Hindu ataupun Islam itu sudah bersamaan, ada dalam dakwah dan sudah disebarkan. Dan yang datang itu bukan cuma pedagang dari Arab, masya Allah. Tidak. Pak, Ya. ini kan waktunya cuma 30 menit Pak. Terus ini materinya kan banyak ya nulis. Nah, ini dijadiin satu PDF terus nanti dibagi gitu Pak. Boleh, nggak apa-apa. Jadi waktunya nggak perlu lama-lama gitu ya? Jadi sekarang kan banyak metode untuk bisa Iya. yang penting sama bahan sudah ada, kemudian dijadikan satu, jadi materi.
Alhamdulillah. Balik ke ini lagi mau. Ayo tak ngangwe iki tak Dari apa? Aku sesuai dengan angka yang sudah didapatkan tadi. Jadi kita akan melanjutkan dengan bentukan kelompok hijau. Nah setelah itu nanti di kelompoknya masing-masing yang baru silakan dari kelompok ahli untuk menyampaikan materi yang sudah dipelajari dari masing-masing kelompok, kemudian disampaikan, dan teman yang mendengarkan silakan untuk bisa memberikan apresiasi terhadap apa yang disampaikan oleh temannya tersebut. Oke, ya. Kalau bisa bergabung dengan temannya yang bahkan nanti setiap peserta dari kelompok itu masing-masing memberikan penjelasan dari materi yang sudah didapatkan, kemudian yang lain bisa menyimak dan mendengarkan, ya.
kemudian berikan apresiasi kepada temannya melalui lembaga kerja yang sudah dia bisa dirubuk. Sejarah perkembangan Islam ke Nusantara. Perkembangan Islam ke Nusantara dibagi menjadi 3 teori besar. Pertama, teori Mekah. Islam dipercayai juga di Indonesia langsung dari Timur Tengah melalui jasa para pedagang Arab Muslim sekitar abad 10 Masehi. Bukti yang mendukung teori Mekah: 1. Adanya kontak dagang antara pedagang Cina, Nusantara, dan Arab melalui jalur perdagangan selatan jauh sebelum Nabi Muhammad SAW. Pedagang asing dan para pedagang muslim baik dari Nusantara maupun karena negara Indonesia masuk melalui yakni aliran inilah yang paling cepat mendorong konvensi Indonesia ke dalam Islam Nusantara, dan sekarang Indonesia menjadi negara Islam terbesar di jalur selatan. Masuknya Islam ke Nusantara melalui jalur selatan yang dimulai dari Mekah dan Madinah zaman Gujarat, Sri Lanka, Indonesia. Setelah adanya hubungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Putri Anggraini, absen 15, saya dari kelompok 2. Tadi materi yang dibacakan oleh Fatma Rahayu tentang sumur pesugihan itu yang dimaksud gimana? Soalnya kalau kita membahas di mapel ini untuk kata sumur pesugihan itu menurut saya sangat sensitif. sumur pesucinan. Oh, pesucinan. Apa? Pesucinan. Itu maksudnya gimana? Yang dimaksud dengan sumur pesucinan yaitu sumur peninggalan sang wali yang hanya diyakini warga memiliki manfaat penyembuhan penyakit. Terima kasih, kita berikan apresiasi tadi memahami materi di kelompoknya asal, kemudian ketika di kelompok ahli, kemudian saling membuka pemikiran dan pemahaman dari materi yang dipelajari, dan teman kita sudah mempresentasikan hasil kajiannya dari kelompok tersebut. Tidak ada tanya jawab. Nah, ini kita lanjutkan dengan tes pemahaman. Waktu untuk melakukan evaluasi sudah cukup ya. Silakan sudah di submit. Nah, sebelum kita simpulkan untuk kegiatan pembelajarannya, silakan bisa kembali ke tempat dan diskusi tentang perkembangan Islam di Nusantara dari 6 aspek tadi ya. Yang pertama terkait dengan sejarah awal masuknya Islam di Nusantara. Setidaknya kita memulai pada teori Persia, Arab itu sama dengan Mekah ya. Jadi kalau ketemu teori Mekah, teori Arab itu sama. Artinya bahwa Islam itu memang datang dari Arab langsung dari Mekah sana. Kemudian teori Persia atau yang ketiga ada teori Gujarat. Nah, Persia itu kegiatan kita tadi. Kira-kira bagaimana Mas Anam perasaan yang diperoleh atau kesan yang diperoleh dari belajar di kelompoknya? Pesan saya sangat senang karena bisa mengetahui
tentang perkembangan Islam di Indonesia, terus paham tentang materi-materi yang disampaikan. Oke, baik, terima kasih. Nah, semoga dengan kegiatan pembelajaran kita tadi kita bisa saling berkolaborasi ya, satu dengan yang lainnya, saling melengkapi. Kemudian ketika ada kekurangan, temannya bisa menutup kekurangan tersebut. Dan biasanya kalau belajar dengan koncone temannya itu lebih nyaman ketimbang tanya dengan gurunya kan isin kan itu. Tapi ketika bertanya dengan temannya kan kita enjoy saja. Nah, baik, untuk selanjutnya untuk lebih memahami materi nanti silakan bisa Anda sekalian mengerjakan latihan yang ada di modul atau di LKS yang sudah disediakan tersebut. Kemudian di pertemuan yang akan datang, insya Allah kita lanjutkan dengan pembahasan masih berkaitan dengan perkembangan Islam. Mungkin masuk ke perkembangan Islam di berbagai kawasan atau perkembangan Islam di dunia. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Baik, kalau tidak ada, mari kita akhiri, kita tutup kegiatan belajar kita pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, semoga tetap semangat selalu. Assalamualaikum